Halo guys, welcome to our channel. Saya Kuntet. Dan saya Devi. Selamat datang di Cover Session. Halo Dev. Halo Kuntet, apa kabar? Baik. Gimana Cirebon? Sehat ya? Sehat. Cirebon oke. Adaptasi kebiasaan baru. Beberapa tempat udah mulai buka, beberapa tempat masih tutup. Tapi ya so far so good. Kangen nih sama Jakarta Cirebon. aman ya? Ya aman. Kamu mah nggak di Jakarta Oh ya? ya. Ini tuh kita lagi siarannya itu di dua kota yang berbeda. Saya di Jakarta, Devi di Cirebon. Jadi jauh-jauhan Di gitu. Cirebon. Kedepannya semoga nanti kalau bisa kita dalam satu studio gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, sekarang kan ini ya di Instagramnya itu sering keluar waktu lagi fitness gitu-gitu ya. Emang lagi terobsesi ya fitness gitu. Jadi ya sebelumnya ya itu saya minta maaf ya pada seluruh follower saya yang harus selalu melihat saya fitness di Instagram. Tapi emang bener sih, saya lagi ngejalankan program diet karena udah ngerasa badannya terlalu gede dan terlalu berat dan sudah menghalangi banyak kegiatan. Jadi saya selama 4 bulan terakhir ini saya udah diet dan lagi senang-senangnya olahraga gitu ceritanya. Tapi dietnya nggak ngikutin diet yang yang happening tuh. Saya ke profesional gitu. Itu disuruh ngapain tuh dietnya? Dietnya lebih ke ini sih, ngitung kalori gitu, milih-milih makanan. Sebenarnya kalau diet tuh lebih expert Kuntet daripada saya. Ya, saya expert dalam hal teori gitu. Oh ya. Karena kamu lebih banyak mencoba tipikal diet yang beredar di pasaran daripada aku gitu. Lebih banyak kamu coba, bener gak sih? Jadi gini, sedikit cerita. Jadi Sobat Cover, saya ini adalah contoh gagal produk diet. Bukan karena dietnya yang gagal, tapi saya gagal itu karena apa? Karena motivasi. Jadi tanya, diet apa yang belum gue coba? Banyak yang udah gue coba ya, tapi berapa hari udah makan banyak lagi, jadi gagal gitu. Aku inget kamu waktu itu kita di grup gitu, kamu bilang kamu program diet mayo, bener nggak? Yang waktu catering itu. Ya. Satu-satunya diet yang paling berhasil. Jadi diet mayo itu kan nggak boleh makan garam ya, nggak boleh makan garam sama sekali karena susah. Karena kalau saya bikin sendiri itu saya barengan teman-teman tuh, kebetulan ada yang mau nyiapin gitu kan. Jadi akhirnya kita patungan lah, bukan patungan sih, kita bayar ke orang itu, terus akhirnya makanannya dijatah gitu. Dan benar-benar setelah selesai itu secara timbangan itu saya turun 5 kilo setelah 14 Berapa hari. lama 5 kilo tuh? 14 hari. Berapa? 14 hari. 14 hari, banyak loh. Iya, cuman habis itu tuh kayak makanan tuh hambar gitu. Jadi kayak kita makan sop itu bayangin ya, air putih dicemplungin sayuran, dicemplungin daging ayam tanpa apa-apa, terus kamu minum glek. Karena udah 14 hari makan kayak gitu tuh rasanya aku jadi kayak lagunya siapa itu yang menghitung hari gitu. Krisdayanti. Nah, iya. Terus akhirnya pada hari ke-15 itu beneran aku makannya parah. Micin itu Balas dendam. Ada di tempatku bakmi Jawa yang tadinya itu rasanya ya biasa aja gitu. Aku makan tuh jadi itu serasa makanan paling enak sedunia, dan enak banget, lezat, itu lumur di mulut itu, enak banget. Habis itu ya berapa hari kemudian 5 kilo yang tadi turun balik lagi. Ya itu gagal lah. Ya dietnya berhasil sih, cuman itu menyadarkan saya kalau makanan itu enak banget gitu, jadi gagal. Jadi bersyukur ya, semakin menghargai makanan. Harusnya itu kan konsisten habis itu ya dijaga terus gitu. Jadi kayak mungkin ya nggak cocok buat saya itu. Aku setuju sih, cuman kalau diet itu sebenarnya tidak bisa diaplikasikan, misalnya ini berhasil nih di aku, belum tentu juga berhasil di Kuntet misalnya, atau ke orang lain gitu. Dan motivasi sama komitmen itu emang paling
paling susah ya gitu. Tapi aku selama 4 bulan ini udah turun 17 kilo. Berapa? 17 berapa bulan? 4 bulan aku 17 kilo. Cuman memang itu paling emang berat tuh di komitmen gitu. Jadi kayak tetap makan makanan yang kayak gitu itu susah banget. Mbak, ini kan Apalagi diantara sobat cover ini kan banyak tuh yang sebenarnya pengen tahu gimana Mbak caranya menurunkan kayak gitu. Itu apa aja sih? Maksudnya nggak usah detail, tapi secara umumnya ngapain aja tuh bisa turun 17 kilo? basically itu yang pertama niat dulu, karena mau ke dokter semahal apapun, mau di laser setiap hari badannya, mau minum obat pelangsing dari manapun, kalau memang belum nemuin momentum atau niat memang pengen kurus dan perlu kurus itu, nurunin berat badan ya, bukan kurus sih. Niat itu yang nggak ada di saya. Nah, niat itu jadi itu emang saya aja tuh sampai mengumpulkan niat, nemu niat sampai bener-bener memutuskan untuk diet itu berapa tahun, itu lama banget gitu, sampai akhirnya kemarin karena masalahnya tuh aku ada agak-agak ngerasa kok aku nggak happy gitu ya, terus nyari salahnya di mana ya hidup aku, cuma nggak nemu gitu. Nggak nemu salahnya di mana. Pas ngelihat yang bisa kasat mata aku lihat ya, aduh aku overweight ya gitu. Terus pas nimbang ternyata aku 96 kilo, kan hampir 1 kintal. Itu aku shock. Terus akhirnya semakin yang tadinya masih denial kayak nggak apa-apa lah, gede, happy gitu-gitu. Di situ mulai sadar tuh kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus. Apalagi aku ada mimpi-mimpi yang nanti pengen traveling sama keponakan, pengen kemana gitu. Akhirnya memutuskan udah aku diet gitu dengan segenap hati. Nah sampai sekarang ini sebulan ini agak-agak banyak cheatingnya sih, karena mungkin udah mulai capek. Oh boleh ya cheating ya? Cheating boleh ya? Oh ada cheatingnya, ada cheating. Jadi sebenarnya ngapain aja sih itu? Secara garis besar yang aja. paling secara garis besar itu sebenarnya bisa menurunkan berat badan itu adalah makanan kita gitu. Oh, jadi makanan ya. Rumusnya ya kalori yang masuk itu harus defisit gitu. Jadi kalau kita harus ngeluarin kalori yang lebih gitu. Jadi misalnya kita masuk kalori 2000 ya berarti kita harus ngebakar lebih dari 2000, itu nanti baru akan nyusutin berat badan. Ngitungnya gimana tuh ngitungnya? Waduh, ngitung kalori makanannya? Iya. Atau ngitung kalori kita, tubuh kita? Kalori yang kita masuk itu. Masa kita misalnya kita beli bakso gitu, terus tanyanya, "Mas ini berapa kalori?" gitu. Oh iya, jadi bisa dong. Jadi gini. Ada sebenarnya kayak misalnya aplikasi kayak Fat Secret gitu kan, dia ada tuh misalnya bakso gitu, kalorinya 1 biji berapa gram berapa gitu, itu bisa pakai itu sih yang paling gampang. Cuman memang kalau yang aku pergi yang di klinik slimming ini, kita diajarin gitu kayak ini dada ayam tuh sekian, kalorinya sekian gitu. Jadi lama-lama karena saya nyiapin makanan sendiri, jadi lama-lama kebiasaan gitu, jadi udah nggak nimbang lagi gitu. Oh ini segini nih, kira-kira ada 100 kalori, segini ada kira-kira ada berapa kalori gitu. Oh jadi udah gitu tahu sih. Gitu ya, udah biasa gitu ya. Ya lama-lama biasa, awalnya ya ada bukunya gitu, terus dikasih tahu cara, dia ada gelas ukur, dia ada kayak meteran gitu, kalau daging tuh ngukurnya pakai ini gitu, untuk nentuin berapa kalorinya gitu. Jadi gitu sobat cover, kalau misalnya kita makan gitu kan, ada rumusnya. Jadi katakanlah sebiji nasi itu berapa kalorinya. Jadi sebelum makan tuh dihitung dulu bijinya berapa, nasinya. Gitu. Nah itu juga, jadi yang paling susah itu pas mulai diet ini itu karena ya itu kita kan harus tahu ya, kita makan 1 porsi ini dia berapa kalori, berarti mau nggak mau kita harus nyiapin sendiri gitu. Karena kalau mau beli di luar kan kita nggak tahu minyaknya yang makainya berapa gitu. Nah itu dari situ jadi asupan ke badan itu juga lebih banyak dan lebih bagus gitu, lebih banyak hal yang bagus yang masuk ke badan gitu, karena minyaknya kita batasin, sayurannya kita pilih sendiri, udah pasti dicucinya bener kan kayak gitu. Jadi itu sih banyak banget perubahan positif lah selama diet ini gitu.
susah nggak tuh? Maksudnya biasanya itu kan kita makan bebas gitu, yang enak, jajan gitu, tiba-tiba makan ribet banget gitu. Terdengar ribet, tapi sebenarnya kalau sudah dijalanin ya nggak ribet-ribet banget. Pertama, kalau paling akan sangat ribet itu kalau misalnya nggak suka sayuran, itu akan sangat gue mau makan apa gitu. Daging masih makan boleh, terbatas. Gimana ngolahnya tuh daging? Ayam, daging bisa di grill bisa. Goreng Cuman boleh nggak goreng? enggak sih goreng. Ya, Goreng jangan, nggak boleh. berarti gorengan Gorengan aku babai bisa dulu ya. 3 bulan nggak makan gorengan. Ya, gorengan itu babai, tepung babai, Waduh. gorengan babai, beras apa nasi babai, terus mie juga berarti kan babai gitu. Jadi memang banyak Bener-bener banget yang mengubah pola hidup ya, gaya hidup. gaya hidup bener-bener di switch gitu 180. Aku nggak makan gorengan berarti udah sekitar 4 bulan. Aku puasa sebulan nggak makan gorengan loh, hebat kan? Aku aja kaget. Aku juga waktu-waktu mau puasa tuh aku yang aduh ini gimana ya puasa ya, kan puasa itu kan harus ada gorengan, es teh ya nggak? Pas buka puasa tuh. Tadi kan katanya boleh cheating tuh. Gorengan, makan gorengan cheating itu bisa nggak sih? Bisa, tapi sampai berat badan yang dipengenin ini harus tetap hitung kalori. Jadi satu tahu atau tempe goreng itu dia 200 kalori. Dihitung dulu ya. Jadi kalau kita di tempat gorengan itu kita terlebih dulu Jadi kalau ngitung makan nih. 4 gorengan udah nggak makan lagi seharian. Wah gitu. Aku dietnya 1000 kalori ya. Berarti kan kalau aku makan 5 gorengan ya udah harusnya udah nggak makan lagi gitu. Makanya daripada aku lapar, mending aku nggak makan gorengan. Padahal gorengan itu lauk yang sangat serasi sih, mau dimasukin sama pakai nasi lauk panas, apapun, aduh, sambel, enak banget iya, itu. gitu deh. Jadi memang harus Tapi mengubah gaya hidup kita ya. gaya hidup. Tapi ini aku mau share juga kan kelihatannya gila nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, lama. Cuman memang yang bisa ngerasain efeknya kan aku gitu ya. Jadi pertama tidur tuh jadi lebih enak. Terus bangun pagi tuh jadi lebih seger. Terus beberapa orang juga bilang kamu mukanya sekarang lebih fresh ya gitu. Karena mungkin dietnya nggak asal diet yang minum obat terus yang bikin misalnya diare terus turun berat badannya drastis gitu. Tapi kan yang dimasukin ke badan juga banyak vitaminnya, banyak kebutuhan mineral kebutuhan tubuh. Jadi di badan tuh semakin enak gitu. Jadi, ada olahraganya nggak kan tuh? Sebenarnya, atau maksudnya? Oh iya ada. Jadi sebenarnya kalau olahraga dari kliniknya sendiri dia nggak terlalu apa sih ngesaraninnya gimana ya, olahraga ringan gitu. Cuman aku mikirnya gini, target aku turun itu kan aku kan pengennya di 60-an, berarti kan ada 36 kilo. Kebayang dong orang kehilangan berat 36 kilo kalau nggak olahraga, bakar gelambir dong di mana-mana gitu. Jadi malah menakutkan gitu. Jadi aku gitu ya. Jadi olahraga. Jadi boleh saya simpulkan ya, makanan tadi itu maksudnya untuk mengurangi lemak di dalam tubuh kita. Tapi untuk mengencangkan si kulit gitu, maksudnya tadinya segini, jadi kehilangannya di segini. Kalau misalnya kita nggak olahraga, nanti akan menggelambir. Makanya biar kenceng kulitnya gitu, olahraga gitu ya. Iya, kita olahraga. Sekaligus juga olahraga itu membakar lemak gitu ya. Membakar lemak. Jadi biar tadi misalnya sempet cheating mendoan tuh, kebakar habis olahraga. Jadi kita treadmill sambil makan gorengan gitu boleh ya? Mengurangi perasaan bersalah gitu. Aku malah sekarang lagi seneng lagi belajar baking cookies. Nah itu juga nggak boleh kan tepung. Oh boleh? Nggak boleh. Oh ya, olahraganya tuh apa? Maksudnya boleh nggak yang ringan-ringan aja gitu, nggak usah harus fitness? Boleh, jalan kaki boleh. Aku tadinya cuma treadmill jalan kaki. Oh jalan kaki itu olahraga? Olahraga. Oh berarti tiap hari aku olahraga. Iya, olahraga. Jalan berapa ke kilo kamar mandi, setiap hari? jalan ke dapur gitu. Olahraga aku tiap hari. Tapi kok nggak kurus ya? Ya kan yang dimasukin juga banyak. Tadi gorengan, mie bakso. Jadi tadinya juga aku nyari sih olahraga apa ya yang paling tepat. Sampai akhirnya sama teman aku dibawa, yuk trial yuk body fit gitu. Di sini sih namanya body fit tapi kayak crossfit gitu. Jadi banyak main di otot, terus balancing gitu.
pas pertama kali ikut olahraga itu aku suka, karena tahu nggak sih kalau yang kita misalnya di gym terus kita ikut kelas tuh, terus repetisinya yang gila-gilaan tuh. 20 kali 3 set gitu-gitu tuh. Nah, ini enggak. Jadi satu set pas awal tuh 8 kali ya kanan, misalnya 4 kali kanan, 4 kali kiri, kaki kanan, kaki kiri. Akhirnya satu set tuh cuma 8 kali gitu kan. Jadi bikin kita besar hati gitu olahraganya tuh. Akhirnya aku suka dan aku terusin sampai sekarang, dan memang seneng gitu ternyata sama body fit. Saya juga dulu tuh pernah ikut fitness loh. Jadi private fitness gitu. Enggak, fitness tempat biasa. Jadi kan kita bayar bulanan gitu ya. Saya udah bayar 3 bulan. Selama 3 bulan tuh saya masuk 3 kali. Kenapa yang bikin nggak balik lagi, kenapa? Padahal kan udah bayar ya. Iya, males, entah kenapa ya. Maksudnya kalau mau ke sana tuh besok aja lah, lama-lama terbiasa untuk ya udahlah dikelasin aja duitnya gitu. Terus beberapa tahun kemudian pengen nyoba lagi. Akhirnya ikut yang ada yang bisa sebulan. Ikutlah yang sebulan itu. Di situ habis fitnessnya nggak seberapa, cuma paling ipik doang, ngapain gitu. Keluar dari situ ada tuh penjual nasi goreng, ya udah makan gitu. Jadi kalau tadi pakai rumus yang in harus lebih kurang dari out, ini kebalik, ininya nggak, buahnya lebih besar daripada out berapa gitu. Jadi ya mungkin itu ya, kalau nggak semua orang itu passionnya fitness gitu, nggak semua orang bisa dipaksa fitness gitu. Mungkin ada yang suka olahraganya kayak sepak bola, berenang, terus sepeda. Sekarang kan sepeda banyak juga yang lagi nge-hype ya sekarang sepeda gitu. Jadi nggak harus bisa naik sepeda, nggak harus ke tempat fitness, banyak gitu. Benar. Gitu ya. Jalan tapi ya jangan jalan cuma ke kamar mandi, jalan ke komplek gitu. Loh, kan kita ada itu tuh apa sih yang berapa ribu langkah sehari itu? 10.000. Berapa ribu? Nah, 10.000 langkah sehari. 10.000 langkah sehari. Naik turun tangga juga olahraga. Saya juga 10.000 ada sih, cuma naik motor. 10.000 kilo. Iya, udah kayak Sun Gokong naik awan kinton gitu kan. Dung dung tang, dung tang tang, dung dong tang. Tanya dia, baguslah jangan dietan gitu. Kenapa? Iya, temanku kemarin diet terus meninggal gitu.